Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Saya Widya, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Ekonomi Syariah. Pada podcast kali ini, saya mau bincang-bincang mengenai LDR-nya kaum mahasiswa. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apa yang dipikiran teman-teman ketika mendengar kata LDR? Mungkin teman-teman akan mengartikan kata LDR dengan long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Eits, tunggu dulu. Pada kesempatan kali ini, saya bukan mau membahas mengenai LDR-nya kaum bucin, tetapi LDR-nya kaum mahasiswa, yaitu list, do it, and reward. Mahasiswa, maha dan siswa. Saya rasa kata mahasiswa tidak akan sebercanda itu. Mengapa? Karena yang sebelumnya kita adalah seorang siswa, kemudian ketika memasuki dunia perkuliahan, kata siswa tersebut ditambah dengan kata maha, sehingga menjadi mahasiswa. Mahasiswa, maha yang berarti tinggi, dan siswa yang berarti subjek pembelajaran. Jadi ketika kata tersebut digabungkan, apakah artinya menjadi seorang pelajar tertinggi? Lalu, bagaimana kontribusi nyata yang dapat diberikan oleh mahasiswa sebagai seorang pelajar tertinggi? Seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu saya akan membahas mengenai LDR-nya kaum mahasiswa. LDR, list, do it, and reward. Yang pertama yaitu list. Sebagai seorang mahasiswa, hendaknya dapat memanajemen waktu yang dimiliki, sehingga dapat bermanfaat bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri terlebih dahulu. Caranya dengan membuat daftar list tentang tugas-tugas sebagai seorang mahasiswa yang harus dikerjakan. Lalu buat list mengenai kegiatan yang dapat mengasah kemampuan yang dimiliki. Setelah itu buat list untuk tujuan yang ingin dicapai, beserta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga dapat memotivasi diri untuk dapat bergerak lebih maju. Yang kedua yaitu do it, kerjakan. Kerjakan tugas dengan segera. Jangan suka menunda-nunda segala sesuatu dengan harapan masih ada hari esok. Mungkin banyak mahasiswa yang sering mengerjakan tugas dengan sistem SKS, bukan satuan kredit semester dari kartu rencana studi ya, tetapi SKS, sistem kebut semalam, yaitu mengerjakan tugas ketika deadline. Alhasil, tugas tersebut harus dan terpaksa dikerjakan hingga siap dalam kurun waktu 1 malam. Padahal, tugas tersebut telah diberikan oleh dosen seminggu yang lalu. Jadi, do it, kerjakan segera wahai mahasiswa. Jangan sampai jadi mahasiswa dengan sistem SKS ya. Selain tidak bagus untuk kesehatan, karena harus mengerjakan tugas hingga begadang larut malam, bahkan hingga menjelang pagi sehingga begadang semalaman. Tugas yang dikerjakan dengan waktu yang terbatas, di mana mengerjakannya akan kejar-kejaran dengan waktu yang ada, sehingga hasil tersebut kurang bagus karena berpegang dengan kata yang penting selesai. Yang ketiga adalah reward, penghargaan, yaitu memberikan sebuah penghargaan kepada diri sendiri dengan menghargai segala usaha yang telah dilakukan. Reward atau penghargaan terhadap diri sendiri bisa dilakukan dengan melakukan hobi atau liburan sejenak
untuk menghilangkan penat dari segala aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang melelahkan, atau memberikan reward kepada diri sendiri dimulai dari hal kecil, yaitu mensupport diri sendiri dengan kata-kata yang dapat membangkitkan semangat kembali. Contohnya seperti, terima kasih sudah mau berjuang sejauh ini, walaupun prosesnya tidaklah mudah. Berilah sebuah penghargaan terhadap diri sendiri dari segala pencapaian, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil. Dan sebagai mahasiswa, hasilkanlah aura yang positif dengan mencintai dimulai dari diri sendiri. Saya bahas sedikit mengenai pertanyaan sebelumnya. Bagaimana kontribusi nyata yang diberikan oleh seorang mahasiswa sebagai pelajar tertinggi? Jawaban dari saya yaitu dengan menjadi mahasiswa yang kepo, yaitu kreatif dan produktif, dengan melihat peluang yang ada serta memanfaatkannya. Seperti halnya dengan memanfaatkan penggunaan gadget ke arah yang positif, di mana gadget tidak lepas dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, penggunaan gadget meningkat diikuti dengan perkuliahan yang dilakukan secara daring, sehingga penggunaan gadget dibutuhkan dan diwajibkan saat ini. Caranya dengan menemukan hobi yang bermanfaat, seperti menulis blog, membuat konten, memberikan seputaran tips terkini, atau mencoba menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan gadget melalui berjualan secara online, sehingga dapat menjadi mahasiswa yang kepo, kreatif, dan produktif. Dan jangan lupakan LDR-nya kaum mahasiswa, yaitu list, do it, and reward. Buat daftar tujuan, kerjakan, dan beri penghargaan. Baik, saya Widya, pamit undur diri dari podcast LDR-nya kaum mahasiswa. List, do it, and reward. Semoga bermanfaat. Tetap semangat kaum mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.